Selamat datang dan selamat menikmati. Setelah para spirit kembali, Eugenia mengatakan, ia mengerti kalau Jin Hyuk mencoba untuk menghilangkan kecemasan dirinya saat kita berada di garis depan. Tapi Jin Hyuk tidak perlu melakukan ini. Meskipun ia tidak berspesialisasi dalam pertarungan, dirinya tetaplah wakil ketua guild yang lumayan besar. Jin Hyuk berpikir, barusan raut mukanya sangat menyeramkan walaupun hanya sekejap. Jin Hyuk mengatakan, mungkin dirinya meremehkan Eugenia. Kamu tetaplah seorang ranker dari guild besar. Kalau begitu, sejak dirinya adalah ketua tim, dirinya dapat memerintahkan Eugenia tanpa keraguan. Eugenia mengatakan, tentu saja. Dirinya akan menunjukkan kepada Jin Hyuk kalau ia akan melakukan segalanya untuk menyelesaikan raid ini. Jin Hyuk mengeluarkan Golden Acacia Flower Honey Oil, Giant Insect Pheromone, dan menuangkan ke kepala Eugenia. Jin Hyuk mengatakan, tetaplah diam sampai dirinya memberikan tanda. Bau dari campuran itu akan memancing monster tertentu. Eugenia, jangan bergerak, apapun yang terjadi. Mereka adalah honey lizard, yang naga air pelihara sebagai ternak. Mereka jinak, tapi mereka sangat cepat dan waspada. Mereka tidak akan pernah sedekat ini kepada manusia, kecuali dipancing seperti ini. Kita akan mengendarai mereka menuju tengah pulau ini. Sambil mengendarai honey lizard, Eugenia berkata, kita di sini untuk menutup gate yang mengancam umat manusia, tapi tidak masalahkah bagi dirinya bersenang-senang seperti ini? Muncul notifikasi, relasi Eugenia meningkat 25% menjadi 37%. Jin Hyuk berpikir, Eugenia tahu benar cara bersenang-senang. Sangat menarik untuk bertemu dan bermain dengan binatang unik di Tower of Trials. Hal ini mengingatkannya akan masa lalu. Saat dirinya lelah dengan skema dan konspirasi dari orang lantai atas, dirinya akan datang ke lantai menengah dan bermain dengan para binatang. Tiba-tiba Melina menelpon Jin Hyuk dan berkata, dirinya memanggil Jin Hyuk karena ada sesuatu yang penting. Ketua dari Asosiasi Demonic Ones melakukan pergerakan. Apakah Jin Hyuk mengingat seseorang yang bernama Nietzsche yang pernah ia sebutkan sebelumnya? Dia sedang menuju gate yang makhluk kuno ciptakan untuk menjebak kamu. Bersama dengan dia, kepala keluarga yang bernama Hyacinth, seorang vampir tingkat tinggi. Mereka mempersiapkan jebakan di depan gate dan menunggu kamu datang. Tiba-tiba Tristan menyerobot panggilan Melina dan berkata, Tuan, kamu harus berhati-hati. Nietzsche adalah orang yang sangat berbahaya. Dirinya tidak tahu pasti skill apa yang dia gunakan. Tapi sepertinya dia dapat menghilangkan skill yang lain. Hyacinth mengatakan, sangat menakjubkan melihatnya secara langsung dalam jarak dekat. Kekuatan macam apa yang makhluk kuno miliki, sehingga dapat melakukan yang seperti ini di luar tower. Nietzsche mengatakan benar itu sangat menakjubkan, tapi sangat lembab dan panas di sini. Ia berharap makhluk kuno membuat cuacanya lebih baik jika akan menciptakan benua yang baru. Tapi jika kita menunggu di sini, Kang Jin Hyuk akan sampai dan mencapai gate itu. Kita perlu mempersiapkan kedatangannya selagi kita di sini. Dirinya akan menggunakan skill miliknya saat dia di sini, jadi tugasmu hanya untuk membunuh dia. Hyacinth mengatakan, tidak, ini belum cukup baik. Sudah terlalu banyak kepala keluarga mati karena mereka meremehkan Jin Hyuk. Dirinya tidak dapat mengulang kesalahan yang sama. Extension mengatakan, Hyacinth, tunggu. Bawa juga Cerberus, the Hell Gatekeeper. Dirinya akan membeli hak menggunakan itu dengan persembahan dari Ataraxia. Jika kamu sudah tidak ada lagi di tempat ini, dirinya akan sangat kesepian. Hyacinth mengatakan, ini adalah Cerberus penjaga gerbang keluarga Ataraxia. Extension mengirim dia hanya untuk dirinya. Tapi, di mana para kadal yang Hastings katakan? Nietzsche mengatakan, mereka pasti sedang melacak Kang Jin Hyuk. Dirinya rasa kalau mereka sedang bertarung sekarang. Meskipun mereka tidak mungkin dapat mengalahkan Kang Jin Hyuk, setidaknya akan membuat dia kelelahan walaupun sedikit. Sejak mereka bertarung untuk keberlangsungan hidup ras mereka, mereka pasti akan sangat tangguh dan sulit untuk dikalahkan. Tiba-tiba Jin Hyuk berhenti, dan melihat kalau para kadal sudah mengelilingi mereka. Salah satu monster mengatakan, dirinya bernama Pexacthur, ketua suku Blue Scale Stripe. Kita sudah memperhatikan kamu. Jin Hyuk mengatakan dirinya bukan Kang Jin Hyuk. Orang itu sedang sibuk bermain peta umpet di pantai dengan yang lain.
Peksaktur mengatakan, kita tidak sebodoh itu sehingga tertipu dengan kebohonganmu. Kita sudah mengikuti kamu dan memastikan kalau kamu adalah Kang Jin Hyuk. Jin Hyuk berpikir, monster ini berani mengganggu dirinya saat sedang menyelesaikan kondisi mengkopi. Dirinya akan membunuh mereka semua. Jin Hyuk mengatakan, tapi tunggu, apakah hanya kamu sendirian yang akan melawan dirinya? Dan mengapa situasinya seperti menghadiri pemakaman? Mengapa juga semua orang menangis? Peksaktur mengatakan, karena mereka sudah tahu kalau kamu kuat. Tidak ada yang akan selamat menghadapi kamu. Dirinya bukan pemimpin yang mengirim anak buahnya untuk bertarung saat dirinya tahu kalau mereka akan kalah. Hanya ada satu nyawa yang akan hilang di sini. Dan itu adalah aku. Peksaktur menggunakan sacrificial right. Muncul notifikasi, nyawa ketua suku berhasil dikorbankan untuk memanggil dewa penjaga ras mereka. Water Dragon's Guardian God, mythical creature, Sheila. Seseorang melihat radar dan mengatakan, jumlah monster yang bergerak di dalam air dan melewati formasi kita semakin meningkat. Ketua Han mengatakan, kita hanya perlu menyebar seiring dengan meluasnya pulau. Lanjutkan rencana selanjutnya. Speaker meraung kencang dan memberitahukan kalau semua penduduk yang berada di pesisir pantai segera lakukan evakuasi. Ada outbreak terjadi di area ini. Ketua Han mengatakan, kita akan memberitahu para monster kalau hari ini umat manusia di luar tower selalu bersiap untuk yang terburuk. Youjina berpikir, jadi ini adalah makhluk mistik. Melihatnya saja sudah terasa mengintimidasi. Salah satu monster mengatakan, Sheila, kita kehilangan hak atas lantai kita dan diusir keluar tower. Untuk kita dapat bertahan di pulau yang asing ini, kita putus asa membutuhkan pertolonganmu. Tolong berbelas kasih kepada kita, dewa penjaga ras naga air. Sheila mengatakan, ancaman yang mengancam kalian sepertinya sangat berbahaya sampai-sampai mengorbankan pemimpinmu. Kalau begitu, apa yang harus dirinya lakukan untuk kalian? Monster itu mengatakan, tolong bunuh manusia itu. Jika Sheila melakukan itu, kita akan menerima benua ini sebagai hadiah dan kita akan berjaya sekali lagi. Sheila mengatakan, baiklah, dirinya akan melakukan itu. Sheila menggunakan skill Look of Void. Youjina dapat bertahan dari skill itu dan berpikir, skill pasifnya menyelamatkan dirinya. Serangan itu hampir saja menghancurkan pikirannya. Dirinya tidak boleh kalah seperti ini. Makhluk itu masih tetaplah seekor binatang. Youjina menggunakan mantra taming, mencoba menjinakkan Sheila. Sheila mengatakan, seorang manusia berani menjinakkan dirinya, betapa bodohnya. Menghilanglah. Jin Hyuk berhasil menahan serangan Sheila dan berkata, burung yang tidak sopan. Azure Dragon, kamu pasti bisa mengatasi ini. Sheila mengatakan, apa yang dapat dilakukan oleh kadal bermuka bodoh itu? Apakah kamu meremehkan dirinya? Jin Hyuk mengatakan, kamu akan menyesal mengatakan itu. Tunjukkan bentuk aslimu, Azure Dragon. Azure Dragon mengatakan, beraninya kamu memanggil dirinya kadal bermuka bodoh saat kamu hanya seekor burung. Sepertinya benar kalau para binatang mistik menjadi arogan saat dirinya sedang tertidur. Sheila mengatakan, mengapa Azure Dragon yang hebat bersama dengan manusia? Azure Dragon mengatakan, manusia itu adalah penyelamatnya dan juga pemiliknya. Dia bukan seseorang yang dapat kamu lawan. Jadi, burung bodoh Sheila, ketahuilah tempatmu. Youjina berpikir, dirinya tak percaya ini, dewa penjaga ditaklukkan. Jin Hyuk memanggil dewa penjaga yang tertinggi tingkatnya di Tower of Trials. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kontrol penuh atasnya. Jin Hyuk mengatakan, Youjina, berhenti melamun. Tolong pegang burung ini sebentar. Jin Hyuk menghampiri para naga air yang sedang berduka dan berkata, dirinya tahu seberapa putus asanya kalian. Kalian kehilangan lantai di Tower of Trials, dan sekarang hidup sebagai pengembara. Kalian dijajah oleh yang lain, dan sekarang berada di ujung kepunahan. Youjina menganggap kalau Jin Hyuk pasti akan membunuh mereka semua, tapi perkataan Jin Hyuk membuatnya terkejut. Jin Hyuk mengatakan dirinya akan memberitahu kalian cara menghindari takdir itu. Bekerja untuknya dan sebagai balasannya, dirinya akan menjamin kalau kalian akan hidup aman di pulau ini. Jang Eun-sok mengatakan dirinya dulu juga berpikir seperti itu.
Monster dalam Tower of Trials hanyalah sumber XP dan uang untuk guild. Tapi saat kamu menyadari kalau mereka juga makhluk hidup yang mengorbankan diri mereka untuk orang yang mereka cintai dan menangis akan kehilangan mereka, pikiranmu pasti akan berubah, dan mereka yang menyadari itu akan menjadi orang yang mengubah dunia ini. Muncul notifikasi, relasi dengan Yojina meningkat 100%. Jin Hyuk berhasil mengkopi mantra taming. Jin Hyuk mengatakan, "Senang bertemu denganmu. Dapatkah kamu membawa dirinya ke tempat yang lain berada?" Ia ingin memperkenalkan dirinya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.